Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Ya, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada pelajaran tematik. Ya, teman-teman, 2 pekan atau 3 pekan yang lalu kita sudah mempelajari tema 1, subtema 1 dan subtema 2. Hari ini kita lanjutkan masih pada tema 1, yaitu subtema 3 dengan judul Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita buka dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai materinya, alangkah lebih bagusnya kalau kita mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama ada mendiskusikan pelestarian hewan dan membuat poster tentang melestarikan tanaman atau hewan. Yang kedua yaitu ada membuat kesimpulan dari teks yang dibaca dengan menggunakan kosakata baku dan memberi komentar terhadap kesimpulan teman. Selanjutnya yaitu ada membandingkan kondisi politik dari 2 negara ASEAN. Dan selanjutnya yaitu ada membuat komik dan mendiskusikan sikap penerapan Pancasila yang ada di dalam komik tersebut. Ya, serta menuliskan pendapat terkait penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya juga ada mewarnai dan mendekorasi patung atau menghias patung. Selanjutnya yang terakhir dari tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mempraktikkan gerakan lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif melalui permainan rounders. Ya, teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Ya, teman-teman, ada yang tahu hewan-hewan apa sajakah ini? Ya, hewan-hewan ini mungkin tidak asing bagi kita karena hewan-hewan ini ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Indonesia terkenal akan keragaman fauna atau satwa atau hewan ya yang sangat beragam adanya di Indonesia. Ya, teman-teman, akan tetapi beberapa hewan ya seperti hewan yang ada di layar kalian ini sedang mengalami kelangkaan atau hampir punah ya, teman-teman. Ngomong-ngomong ya, apakah yang akan kalian lakukan untuk mencegah kelangkaan atau mencegah agar tidak terjadi kepunahan pada hewan-hewan tersebut? Ya, teman-teman, sebelum itu kita lihat ada yang mungkin kalau ada yang sudah tahu hewan apa sajakah itu ya bisa dicoba ya. Ada badak bersila 1, ada harimau Sumatera, ada orangutan, terus ada jalak bali, ada komodo, dan yang terakhir burung cendrawasih. Ya, teman-teman, upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hewan-hewan tadi yaitu ada 3 ya. Yang pertama yaitu dengan memahami pentingnya pelestarian hewan ya. Dengan mengetahui pentingnya pelestarian hewan, kita nantinya akan semangat ya dalam melestarikan hewan-hewan ya, teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka ya, teman-teman. Alangkah tidak bagusnya kalau kita memburu secara liar dan memperjualbelikan hewan langka ya, karena di negara kita ini, di negara Indonesia sudah terdapat undang-undang yang mengatur ya, dan melarang adanya perburuan liar dan jual beli hewan langka. Jadi kalau seandainya ada orang yang memperjualbelikan atau memburu secara liar hewan-hewan tersebut, nantinya akan diproses secara hukum ya, teman-teman. Yang ketiga yaitu ada membuat tempat penangkaran untuk hewan ya, teman-teman. Sebenarnya selain keragaman fauna atau satwa yang ada di Indonesia yang harus kita jaga, yaitu selain itu ada keragaman faunanya atau tumbuhannya ya, teman-teman bisa tengok di layar kalian.
ya. Di situ ada beberapa tanaman yang sudah Pak Kutur siapkan, ya. Ada yang tahu atau mungkin ada yang belum tahu tanaman atau tumbuhan apa saja yang ada di layar kalian itu, ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada kantong semar, ya. Selanjutnya yaitu ada Edelweiss Jawa, ada cendana, terus juga ada Rafflesia arnoldii, dan yang terakhir ada bunga bangkai. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui, tanaman atau tumbuhan yang ada di layar kalian itu, yang ada 5 itu, ya, itu merupakan beberapa tanaman atau tumbuhan yang mengalami kelangkaan atau hampir punah yang ada di Indonesia. Terus kalian, ya, sebagai warga negara yang baik, ya, sebagai pribadi yang baik, apa yang akan kalian lakukan untuk mencegahnya, ya. Di antaranya yaitu upaya atau kegiatan yang bisa kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan, yaitu yang pertama yaitu ada melakukan tebang pilih, ya. Yang dimaksud dengan tebang pilih di sini yaitu dalam menebang pohon atau kita mau memanfaatkan pohon, ya, yaitu dengan ditebang, yaitu kita harus memilih pohon yang memang sudah siap atau mungkin yang sudah berumur yang cocok. Jangan sampai kita memotong atau menebang pohon yang masih kecil, yang masih bertumbuh, ya, karena itu nanti akan mempengaruhi ekosistem yang ada. Selanjutnya yaitu ada penghijauan atau reboisasi, ya teman-teman. Reboisasi ini bisa diwujudkan yaitu dengan penanaman, ya, entah itu penanaman di area kita sendiri atau penanaman hutan yang sudah gundul, ya, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada membuat tempat pelestarian tumbuhan. Selanjutnya juga yaitu ada mengembangbiakan tumbuhan. Teman-teman, ngomong-ngomong tentang perkembangbiakan tumbuhan, pada subtema 1 kemarin kalian sudah mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Tapi sebenarnya perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 macam, ya teman-teman. Kalian sudah mempelajarinya pada subtema 1, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, ya teman-teman. Yang dimaksud generatif, ada yang masih ingat? Ya tentunya, ya, semoga kita selalu ingat, ya. Yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif yaitu dengan cara adanya penyerbukan atau pembuahan, ya. Tapi, ya, selain secara generatif, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan secara vegetatif, ya. Perkembangbiakan vegetatif sendiri yaitu perkembangbiakan tanpa adanya penyerbukan atau pembuahan, ya. Untuk vegetatif, ya, di sini ada 2 macam. Yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan, ya, berarti ini ada campur tangan manusia, ya teman-teman. Ya, ada 5 jenis atau 5 bentuk dari vegetatif buatan. Yang pertama yaitu cangkok, ya teman-teman, pastinya kalian tidak asing dengan yang namanya cangkok, ya. Yang kedua yaitu ada stek batang. Ya, mungkin kalau seandainya kalian belum tahu, yang dimaksud stek batang di sini yaitu dengan cara menancapkan batang pohon yang akan kita tanam, ya. Tapi tidak semua pohon bisa berkembang biak dengan cara stek batang ini, ya. Tetapi mungkin hanya beberapa. Contohnya seperti ketela pohon atau singkong. Selain itu ada juga bambu, ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada menyambung. Ya, menyambung di sini yaitu dengan cara menyambungkan antara pohon satu dengan pohon yang lain. Ya, bukan berarti langsung semuanya seakar-akarnya, ya teman-teman. Tapi yang dimaksud dengan menyambung di sini yaitu yang satu pohon masih, ya, utuh, ya, tidak kita cabut seperti itu. Ya, tapi yang satunya kita potong ranting atau dahannya, terus kita satukan dengan
pohon tadi ya, pohon yang satunya lagi, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada yang namanya menempel atau populasi ya teman-teman. Selanjutnya yang kelima yaitu ada merunduk ya, seperti yang ada di gambar kalian ini ya teman-teman. Itu adalah 5 buah perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Selain perkembangbiakan vegetatif buatan, ada juga perkembangbiakan vegetatif yang alami ya teman-teman. Perkembangbiakan vegetatif alami di sini ada 9 macam. Yang pertama yaitu akar tinggal atau yang disebut rizoma ya teman-teman. Yang dimaksud akar tinggal atau rizoma ini yaitu batang ya, batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah ya, batang dari tanaman atau tumbuhan tersebut tumbuh menjalar di dalam tanah, nantinya akan tumbuh tanaman baru. Contoh dari akar tinggal yaitu jahe ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada umbi lapis. Yang dimaksud dengan umbi lapis di sini yaitu daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk batang sehingga membentuk batang ya. Contohnya di sini mungkin seperti yang ada di gambar, yaitu ada ya tanaman sejenis bawang ya, bawang-bawangan ya, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay dan yang lainnya ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada umbi batang. Yang dimaksud dengan umbi batang yaitu dengan batang ya, batang dari tumbuhan itu tumbuh di dalam tanah ya, dan digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan sehingga nantinya akan membentuk umbi ya. Untuk umbi batang ini contohnya yaitu kentang dan umbi jalar ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada umbi akar ya. Umbi akar di sini yaitu akar yang beralih fungsi ya, akar yang awalnya berguna untuk mencari makan ya, tapi di sini untuk umbi akar yaitu akarnya beralih fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya yaitu wortel ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada tunas adventif. Tunas adventif di sini yang dimaksud di sini yaitu tunas yang tumbuh ya di luar bagian batang ya. Contohnya seperti akar dan di tepi daun. Contoh tanamannya yaitu cocok bebek. Selanjutnya yaitu ada spora. Spora yang kita ketahui yaitu inti sel dari sebuah makhluk hidup ya, tanaman ya. Spora di sini ya, yang perkembangbiakannya secara spora di sini yaitu inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan ya teman-teman. Di sini contoh dari spora yaitu tumbuhan paku atau lumut. Selanjutnya yaitu ada geragi ya teman-teman. Untuk geragi sendiri yaitu batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah ya. Contohnya yaitu tadi ada stroberi ya. Selanjutnya teman-teman ada tunas ya, tadi ada tunas adventif, sekarang ada tunas ya. Yang dimaksud dengan tunas di sini yaitu batang ya, yaitu bagian yang tumbuh ya, bagian yang baru muncul atau baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang ada di permukaan tanah. Contohnya di sini yang berkembang dengan tunas yaitu ada pisang ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara membelah diri. Tidak hanya pada hewan yang membelah diri, tapi tumbuhan juga ada yang membelah diri ya teman-teman. Contohnya itu ganggang hijau ya teman-teman. Membelah diri seperti yang kita ketahui itu dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua
bagian yang sama besar secara langsung. Ya teman-teman, selain dengan perkembangbiakan, ya usaha yang kita lakukan tadi yaitu dengan cara menyediakan tempat penangkaran atau tempat pelestarian, ya, untuk hewan maupun tumbuhan. Tempat penangkaran hewan tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu ada yang namanya penangkaran ex situ, ya, yaitu penangkaran yang dilakukan di luar habitat aslinya, ya. Yang termasuk ex situ yaitu ada kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Selain ex situ ada juga yaitu in situ. Ya, in situ di sini yaitu penangkaran yang dilakukan di dalam habitat asli dari hewan ataupun tumbuhan tersebut, ya. Yang termasuk in situ yaitu ada taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui, ya, contoh dari in situ, ya. Kalau dari ex situ ada tadi kebun binatang, seperti yang kita ketahui banyak, ya, ada kebun binatang, ya. Seperti kalau yang kita ketahui kan ada di Surabaya ada kebun binatangnya. Kalau in situ contohnya yaitu tempatnya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, ya. Ada yang tahu Taman Nasional Ujung Kulon sebagai tempat penangkaran hewan apa? Ya, tempat penangkaran Taman Nasional Ujung Kulon ini sering dikenal yaitu akan badak bercula satunya, ya teman-teman. Ya teman-teman, ada yang tahu apa sih penyebab dari kelangkaan hewan dan tumbuhan yang terjadi? Ya, coba kalian baca ini, ya. Coba didengarkan juga, ya. Kelangkaan hewan dan tumbuhan yang terjadi saat ini, ya, sekarang ini disebabkan oleh beberapa hal. Ya, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama. Berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Ya teman-teman, itu adalah beberapa penyebab, ya, dari kelangkaan, ya. Coba teman-teman simpulkan paragraf tersebut, ya. Coba teman-teman kita cari kesimpulan dari paragraf tersebut. Ya, mungkin ada yang sudah bisa menentukan apa sih kesimpulannya. Ya, kesimpulannya yaitu penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan adalah penambahan jumlah penduduk, pembangunan gedung dan perumahan, dan perburuan liar. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui, melindungi hewan dan tumbuhan adalah untuk pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Akan tetapi, melindungi hewan dan tumbuhan juga merupakan wujud syukur kepada Tuhan, dan itu sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya teman-teman, sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu penerapan sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Ya, teman-teman coba diperhatikan berikut ini. Ya mungkin kalau kalian sudah mempelajarinya, ya Pak Guntur harapnya kalian sudah bisa menentukan, ya, contoh-contoh dari penerapan sila Pancasila tersebut, ya. Di sini Pak Guntur sudah sediakan 5 buah kegiatan, ya, yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Coba kalian hubungkan, ya, kita hubungkan sama-sama, ya teman-teman. Sila pertama yaitu kegiatannya, penerapannya yaitu, ya, dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya yang kedua, sila kedua yaitu dengan menolong teman yang sedang sakit. Penerapan ketiga yaitu
Penerapan sila ketiga yaitu memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan sila yang keempat yaitu dengan cara musyawarah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan sila kelima yaitu dengan mendapatkan perlindungan hukum. Ya teman-teman, mungkin kalian sudah tidak kesulitan ya untuk menentukan penerapan sila-sila Pancasila itu ya. Tetapi di sini Pak Guntur menyediakan sebuah komik, coba kalian baca ya dan amati ya. Di situ apakah ada ya, penerapan sila Pancasila yang ada di komik tersebut. Ya, Pak Guntur kasih waktu ya. Coba kalian cari ya. Gimana teman-teman? Adakah yang sudah menemukannya? Ada atau tidak? Ya, yaitu jawabannya yaitu ada. Ya, sikap penerapan yang ada pada komik tersebut yaitu sikap gotong royong ya, yang mencerminkan sikap atau sila Pancasila yang kedua. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui, perlindungan hewan dan tumbuhan menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya milik pribadi, bukan hanya pemerintah, tapi kita semua ya. Setiap individu mempunyai kewajiban atau bertanggung jawab untuk melindungi hewan dan tumbuhan, seperti di wilayah ASEAN yang memiliki kemiripan dalam keragaman keadaan alam, yaitu ada ASEAN WEN, ada CITES Corps 18, dan yang terakhir adalah Convention on Biological Diversity. Ya, ketiga lembaga ini diikuti oleh negara-negara anggota ASEAN yang berguna untuk melindungi ya spesies langka. Ya teman-teman, walaupun negara anggota ASEAN ini ya bersatu dan bekerja sama untuk melindungi spesies langka, akan tetapi bentuk pemerintahan yang diusung oleh masing-masing negara memiliki perbedaan ya. Coba kalian simak video berikut ini. Organisasi ASEAN yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok ini memiliki 10 anggota: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Kali ini kita akan mempelajari fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Negara Indonesia beribu kota di DKI Jakarta. Kepala negara dan kepala pemerintahan presiden. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bahasa resmi Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mata uang rupiah. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Kepala negara yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Bahasa resmi Melayu. Lagu kebangsaan negaraku. Mata uang ringgit. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan yang di-Pertuan Agung, yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh Parlemen. Malaysia dibentuk kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Singapura, ibu kota Singapura. Kepala negara presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Bahasa resmi Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Mata uang dolar Singapura.
Singapura merupakan anggota negara persemakmuran. Singapura merupakan negara bekas koloni Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1945. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Thailand. Ibu kota Bangkok. Kepala negara Raja. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa resmi bahasa Thai. Lagu kebangsaan Pling Chat Thai. Mata uang Baht. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja. Thailand adalah salah satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu Tanah Kebebasan. Filipina. Ibu kota Manila. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Presiden. Hari kemerdekaan 4 Juli 1946. Bahasa resmi Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang. Mata uang peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Brunei Darussalam. Ibu kota Bandar Seri Begawan. Kepala negara Sultan. Kepala pemerintahan Sultan. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Bahasa resmi Melayu. Lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan. Mata uang dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan menjadi Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasehat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 setelah selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Negara Laos. Ibu kota Vientiane. Kepala negara Presiden, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949. Bahasa resmi Laos. Lagu kebangsaan Pheng Sat Lao. Mata uang Kip. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan perjanjian Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Kamboja. Ibu kota Phnom Penh. Kepala negara Raja. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 9 November 1953. Bahasa resmi Khmer. Lagu kebangsaan No Courage. Mata uang Riel. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Myanmar beribu kota di Nay Pyi Taw. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Presiden. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948. Bahasa resmi Myanmar. Lagu kebangsaan Kaba Mackay. Mata uang Kyat. Dulu Myanmar dikenal dengan nama Burma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Vietnam. Ibu kota Hanoi. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 2 September 1945. Bahasa resmi Vietnam. Lagu kebangsaan Tien Quan Chah. Mata uang Dong.
Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Demikianlah penjelasan tentang fakta-fakta politik negara ASEAN. Ya, teman-teman, itu adalah fakta politik dari negara-negara di ASEAN. Dan di sini Pak Guntur sudah menyediakan tabel tabel rangkuman dari video tersebut. Ya, ada 10 negara anggota ASEAN. Ya, hampir semuanya mempunyai bentuk negara yaitu kesatuan, kecuali satu yaitu Malaysia. Ya, di mana Malaysia di sini bentuknya yaitu federasi. Yang dimaksud federasi yaitu negara tersebut masih dibagi menjadi negara-negara kecil. Ya, teman-teman, selanjutnya juga ada bentuk pemerintahan yang terkenal di ASEAN yaitu ada monarki dan republik. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu ada sistem pemerintahan dari negara-negara ASEAN, yaitu ada yang presidensial dan juga parlementer. Yang dimaksud dengan presidensial yaitu sistem di mana kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh satu orang, yaitu presiden. Sedangkan parlementer yaitu sistem pemerintahan di mana kepala negara dipegang oleh seorang raja atau seorang presiden atau seorang sultan. Akan tetapi untuk sistem pemerintahan yaitu kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Ya, teman-teman, suatu daerah pastinya memiliki sebuah patung atau monumen yang digunakan sebagai simbol atau lambang dari sebuah daerah tersebut. Contohnya seperti yang ada di Indonesia, yaitu salah satu daerah yaitu Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki patung sura dan baya, yaitu ikan sura dan buaya. Ya, teman-teman, untuk mendapatkan patung yang menarik perhatian orang, ya, pastinya patung butuh daya tariknya. Ya, untuk membuat daya tarik tersebut patung harus diberikan warna atau kita hias. Ya, teman-teman, untuk menghias patung biasanya kita membutuhkan bahan-bahan dan alat berikut ini. Yang pertama yaitu ada cat minyak dan atau cat akrilik. Yang selanjutnya ada koran sebagai alas. Yang selanjutnya ada patung yang akan kita hias, dan alatnya yaitu ada kuas. Ya, tergantung kebutuhan kita nanti, ya, kuasnya besar atau kecil, itu tergantung kebutuhan nanti. Dan selanjutnya yaitu ada palet di sini atau wadah yang lain, ya, yang digunakan untuk mencampurkan cat tadi. Ya, teman-teman, ya, untuk proses pembuatannya atau proses pewarnaannya yaitu dengan cara menyampurkan cat tersebut dengan minyak, ya, secukupnya, ya, atau air secukupnya. Ya, teman-teman, selanjutnya cat dan campurannya tadi kita aduk sampai merata. Ya, setelah itu pastikan patung yang akan kita hias atau kita beri warna harus sudah kering secara sempurna. Setelah itu kita bisa mewarnai patung tersebut sesuka hati kita. Ya, teman-teman, sekarang ini banyak sekali limbah yang ada di lingkungan kita. Ya, contohnya yaitu ada limbah dari kulit atau cangkang telur. Ya, semakin hari semakin banyak limbah tersebut. Ya, teman-teman, apabila dibiarkan secara terus-menerus nantinya akan mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, untunglah ada beberapa pengusaha yang mempunyai kreativitas, ya, untuk memanfaatkan cangkang telur tersebut, ya, digunakan untuk menjadi sebuah produk kerajinan. Ya, ada beberapa contoh produk kerajinan yang sudah Pak Guru tampilkan. Ya, teman-teman,
ada yang di situ dijadikan dijadikan gantungan kunci, ada juga yang digambari ya, dihias dengan wajah-wajah kartun, ada yang lain, dan juga ada bisa dimanfaatkan untuk membuat lampu hias ya teman-teman. Ya, seperti yang kita ketahui, hewan sangatlah memiliki manfaat bagi kehidupan manusia ya teman-teman. Selanjutnya coba perhatikan gambar berikut ini ya. Pernahkah kalian ya melihat atau memperhatikan hewan saat sedang berlari ya? Terus apa sih perbedaan ya cara hewan berlari dengan cara manusia berlari ya? Mengapa makhluk hidup diberikan keterampilan untuk berlari ya? Untuk memahaminya kita pelajari dan praktekkan secara langsung melalui sebuah permainan. Sebelum itu coba simak video berikut ini. 갔어요. 너무 반갑다. 네, 갔어요. 높이 넘어갑니다. 댄스가 그런데요. 실전 미스터브 선전이 잘 나오면서 날려버렸어요. 자, 푹 잡아야 돼요. 갑니다. 버립니다. 먹는 선수예요. 자존심이 무척이나 강한 선수죠. 불렸어요? 이게 뭡니까? 이게 야구가 이러면 안 되죠. 밴드 다 떠나고 야구 안 돼. 쳤어요. 불리고 마치 골프를 까불지 마라. 네, 또다시 승리하는 부탁. 시즌 20. Ya, teman-teman ada yang tahu ya, itu adalah sebuah permainan olahraga yang terkenal ya, yaitu baseball. Akan tetapi yang akan kita pelajari kali ini bukan permainan baseball, yaitu melainkan permainan rounders. Permainan rounders adalah sebuah olahraga permainan yang memiliki peraturan yang hampir sama dengan permainan kasti ya. Rounders memiliki teknik permainan yang sama ya dengan kasti, yaitu dari melempar bolanya, menangkap bola, memukul bola, ditambah juga dengan keterampilan berlari serta menghindari sentuhan dari bola. Ya teman-teman, perbedaan antara permainan rounders dengan permainan kasti yaitu terletak pada bentuk lapangannya. Ya, untuk bentuk lapangannya sendiri dari rounders yaitu berbentuk segi 5 ya, di mana ukuran dari masing-masing sisi panjangnya yaitu 15 cm dan ditandai oleh 5 buah titik yang disebut base ya, di mana ada setiap base ya, pada setiap lapangan terdapat 5 base ya, antara 1 sampai 5 ya teman-teman. Untuk peralatannya sendiri yaitu ada tongkat pemukul ya, tongkat pemukul di sini panjangnya 1 meter ya, dan garis tengahnya yaitu 7 cm. Untuk panjang pegangan ya yaitu ada 48 cm ya teman-teman. Selanjutnya selain memukul, yang kita butuhkan yaitu ada bolanya sendiri memiliki keliling 19 sampai 22 cm. Untuk berat dari bola tersebut yaitu 80 sampai 100 gram. Selain tongkat pemukul dan bola, kita juga memerlukan 5 buah tempat hinggap ya, 5 buah tempat hinggap yang masing-masing digunakan sebagai base ya, yang terbuat dari keset, masing-masing panjangnya 40 cm kali 40 cm, dan lagi 1 tempat pelambung ya, atau tempat untuk bowler atau pitcher ya, dimana ukurannya sama yaitu 40 kali 40 cm ya teman-teman. Ya, setelah kita berolahraga tentunya kita akan mempunyai tenaga untuk
beraktivitas ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu ayo kita selamatkan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jangan sampai hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita mengalami kelangkaan atau kepunahan. Oleh karena itu mari kita jaga bersama-sama, jangan sampai ada yang merusak ya atau melakukan perburuan liar di daerah kita ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa Pak Guntur sampaikan untuk pembelajaran kita kali ini. Terus semangat dan selamat belajar. Dan sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Guntur untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.